Jadi penggunaan etanol itu dalam komposisi migas utuh bersih yang dijual, BBM. ya BBM itu artinya sudah ada sejak lama. Jadi masalahnya bukan di kandungan etanolnya itu. Operator swasta itu mau beli dari Patraniaga, itu base fuel yang belum ada aditif sama sekali. Sebetulnya kebutuhan minyak kita harian itu berapa sih Bang? Kalau dari konsumsi kebutuhan kita 1,6 juta barrel per day. Per hari? Per hari 1,6 juta barel per day. Kemampuan Sementara produksi, Bang? produksi kita cuma 580.000 barel per day. Artinya 1 juta lebih harus kita impor. Jadi kita tidak boleh dimanja oleh harga subsidi. Ini yang membuat agenda transisi energi itu tersiok-siok karena kita sudah dininabu-bukan dengan harga BBM murah. Begitu mahal, marah kita. Bang, saya pernah dengar bahwa Indonesia juga memiliki sumber minyak di luar negeri. Ah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Politik Partikelir di channel Politika ID. Ini merupakan podcast yang hampir seperti biasa. Kita akan mengupas persoalan hal-hal yang bersifat baru dan kemudian mendalam. Dan tentunya kita hari ini tertarik pada suatu masalah yang sedang banyak diperbincangkan baik di media sosial maupun di tengah-tengah masyarakat, terutama apalagi itu persoalan energi dan perminyakan. Wah, ini kalau soal minyak nih soalnya sangat sensitif, naik dikit demo. Nah, tapi lebih dalamnya kita akan mengulasnya bagaimana sih sebetulnya politik energi di tanah air. Dan bagaimana sih apabila setiap fenomena persoalan energi selalu memicu debat yang cukup tajam. Dan hari ini kita akan membahas dengan salah satu pakar, dan salah satunya ini merupakan tokoh dan dosen sekaligus di Universitas Indonesia. Dan baru sebelum kita masuk dulu nih, dan baru memperkenalkan risetnya dan kemudian menjadi buku. Dan nah, buku ini ditulis panjang lebar dan mungkin kayaknya penelitiannya sudah bisa dikatakan sebagai penelitian terpanjang lah, karena menelisik terkait dengan bagaimana industri migas di tanah air mulai dari tahun 1999 hingga 2003. Dan siapa dia? Bang M. Khalid Shirazi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ini Bang Khalid ini pertama kali datang ke Politika, dan ini karyanya. Bang Khalid menulis judul cukup problematik sebetulnya, Senjakala Industri Migas. Artinya posisinya cukup tragis, dan mungkin Bang Khalid nanti akan menjelaskan bagaimana posisi migas dan pertambangan Indonesia dari tahun 18 jadi abad 19 hingga abad 21 Bang. Ini cukup panjang karena Bang Khalid bercerita hampir 4 tahun Bang menyelesaikan disertasi hingga menjadi buku kira-kira setebal 300 halaman lebih nih Bang. Dan mungkin teman-teman nanti bisa mendapatkan buku ini, bisa menghubungi saya atau menghubungi langsung penulisnya. Dan penerbitnya cukup mudah ditemukan, yakni diterbitkan di penerbit LP3S. Sebuah penerbit yang mungkin di kalangan intelektual menengah cukup ternama, apalagi isu-isu ekonomi. Bang Khalid, kita masuk. Dan apa kabar Bang? Sudah datang ke tempat kami ini. Alhamdulillah baik, terima kasih telah diundang. Jadi kesehariannya ada Abang hari ini mengajar. Saya mengajar dan lain-lain. Dan Bang Khalid sendiri merupakan CEO atau Direktur Center for Energy Policy. Jadi Abang fokus dari dulu kepada energy policy. Bang, saya ingin tertarik dulu kepada hal-hal yang lebih ringan dulu. Apa yang tergambar dari Abang terkait dengan masa depan migas tanah air ini, Bang? Ya, industri migas itu industri yang sudah sangat tua di Indonesia, lebih dari 1 abad ya. Dan sekarang nampaknya perkembangannya sudah sunset, sudah turun. Itu karena penurunan alamiah ya, dan natural decline. Produksi semakin lama semakin turun, cadangan juga turun. Sementara konsumsi meningkat. Dan transisi energi itu lambat sekali. Jadi kita masih bergantung separuh dari bauran energi itu dari migas. Nah, karena itu sehingga karena produksi turun sementara konsumsi naik, konsekuensinya apa? Kebutuhan migas itu diimpor. Jumlahnya terus meningkat, menggerus cadangan devisa, dan akhirnya pemerintah agak kesulitan ya untuk misalnya mengatur subsidi, karena sudah terbiasa mendapatkan subsidi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga setiap kali kenaikan harga minyak biasanya ada goncangan politik itu.
Oke, Bang, saya ingin masuk kepada hal yang lebih sedikit menyinggung lah kan, ini perhatian publik hari ini kan bagaimana sebetulnya penataan politik energi di Indonesia sebetulnya. Kenapa setiap hal yang berhubungan yang saya bilang tadi di awal, setiap ada kebijakan muncul, mulai dari kemarin ada desas-desus antara Shell, kemudian Vivo dan sebagainya kan berhubungan dengan Pertamina, nampaknya cukup serius. Sehingga beberapa SPBU yang dimiliki oleh pihak swasta nampaknya kosong gitu. Sehingga beberapa konsumen merasa terberatkan. Apa yang kemudian dilihat? Apakah memang kebijakan pemerintah dalam posisi ini benar atau memang dalam posisi ini cukup tidak tepat? Begitu, Pak. Ya, saya flashback dulu sedikit ya. Ya. Jadi kita ini mengalami liberalisasi industri migas sejak terbit Undang-Undang 22 tahun 2001. Itu jadi hulu migas itu diliberalisasi. Hulu migas itu ya sudah lama diliberalisasi karena tapi dulu itu prinsipalnya itu Pertamina. Jadi mereka operator minyak internasional datang tapi mereka menjadi kontraktornya Pertamina. Dan itu kemudian menjadi masalah secara konstitusi. Ada putusan MK yang membatalkan model kontrak antara pemerintah dengan operator swasta. Itu kemudian dinyatakan mendegradasi kedaulatan negara. Itu di sisi hulu ada putusan MK, kita ingat tahun 2012 BP Migas itu dibubarkan. Ya, BP Migas sebagai acting on behalf government, dia bertindak atas nama pemerintah sebagai prinsipal kontrak, itu ternyata dianggap tidak sesuai dengan pasal 33. Itu yang pertama. Jadi di sisi hulu memang sudah terjadi liberalisasi, karena kalau kita lacak sampai adanya undang-undang pertambangan yang pertama tahun 1899, operator minyak itu ya sudah dari dulu itu ya swasta. International Oil Companies ya. Dulu dikenal istilahnya itu The Seven Sisters. Itu sudah ada di Indonesia. Tapi sejak Undang-Undang 22 tahun 2001 itu bukan hanya hulunya tapi hilirnya juga dibuka. Jadi hilir migas, niaga migas itu dibuka juga untuk pemain swasta dan asing. Makanya kalau generasi milenial ya itu sudah mendapati adanya SPBU selain yang berlogo kuda laut. Dulu itu yang kita temui hanya SPBU itu ya kuda laut aja. Laut ya, setelah tahun 2000-2001 khususnya di kota-kota besar, generasi milenial itu sudah nemu ada namanya Shell, BP. Ya, ada namanya Vivo, ada namanya BP, dulu ada namanya Petronas, dan itu dampak dari liberalisasi Undang-Undang 22 tahun 2001. Jadi itu runtutan sejarahnya. Nah, kemudian ini masalah tata kelola ya, tata kelola. Jadi kita sudah meninggalkan era monopoli. Jadi monopoli baik di hulu maupun hilir itu sudah dihancurkan oleh Undang-Undang tahun 22 tahun 2001. Nah, setelah itu kemudian ada peristiwa yang kita ketahui sekarang. Ternyata bisnis hilir migas juga tidak semudah seperti yang pasar market yang kompetitif ya, kompetitif sempurna ya, pasar persaingan sempurna. Karena apa? Memang kita mewarisi struktur pasar yang sudah monopolistik ya, ada monopolistik legal ya. Monopolistik legal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001. Itu monopoli yang dilegalkan oleh undang-undang. Tapi setelah Undang-Undang 8 tahun 1971 itu direvisi, diganti dengan Undang-Undang Migas, struktur monopoli alamiahnya kan tidak kemudian langsung sirna. Yang punya infrastruktur ya distribusi BBM itu ya tetap Pertamina. Nah itulah kemudian setelah itu ya ada isu ya, kemarin kelangkaan BBM di SPBU swasta menjadi isu karena dianggap balik lagi nih monopoli. Apakah betul itu balik lagi? Jawabannya enggak. Sebenarnya kerangka undang-undangnya tetap sama, ya Undang-Undang 22 tahun 2001, kemudian ada Perpres 191 tahun 2014 itu tetap market hilir kita itu masih persaingan. Ya, persaingan. Nah, cuma kenapa kok ada fenomena kelangkaan? Itu sebenarnya adalah karena adanya peningkatan sales dari SPBU swasta. Jadi penjualan mereka naik, mereka ini kan sebelumnya mengajukan rencana impor dan mendapatkan rekomendasi dari Menteri SDM itu setahun sekali. Jadi mereka misalnya dalam 1 tahun mengajukan rencana impor misalnya sekian ribu kiloliter, anggap saja ya 100.000 kiloliter. Lah SPBU swasta itu karena adanya peningkatan sales itu jatah impor mereka itu sudah selesai di September 2025. Nah, sementara di sisi lain kuota impornya Partraniaga itu masih besar.
Jadi realisasi impor mereka itu sekitar rata-rata itu 60%. Jadi mereka masih punya kuota untuk impor itu 40%. Sementara kayak Shell misalnya itu sudah 99,9%. Impornya itu sudah habis. Sehingga kemudian pemerintah mengambil kebijakan daripada kemudian menambah impor yang berarti menambah neraca defisit perdagangan migas dan juga kemudian dampaknya adalah terkait dengan fiskal kita ya, moneter kita, ada soal nilai tukar yang semakin terpuruk karena kebutuhan impor BBM tinggi dan neraca devisa yang dibutuhkan itu juga tinggi. Akhirnya pemerintah daripada ngimpor sendiri mending mengambil kuota impornya Patra Niaga yang masih tersisa sehingga rencana impor dalam 1 tahun itu nggak nambah. Itu jadi masalahnya di situ. Jadi memang tujuannya cukup baik awalnya Bang. Tapi kenapa terlihat rumit ke publik? Apa memang ada kemauan secara otonom dari pihak dari swasta ini tetap untuk impor secara mandiri dengan kuota yang sekecil itu? Sebenarnya kan mereka sudah mendapatkan tambahan impor itu 10%. Dari rencana anggaran tahun 2025. Tapi sekali lagi karena sales mereka itu bagus. Kenapa bagus? Karena ada migrasi konsumen. Yang sebelumnya itu konsumen Pertamina, kemudian migrasi ke swasta. Kenapa itu terjadi? Setelah Pertamina dihantam dengan isu tata kelola yang sekarang sedang proses hukum di kejaksaan. Jadi ada distrust ya terkait dengan branding atau framing terkait dengan oplosan akhirnya yang kemarin banyak konsumen yang tidak percaya terhadap kualitas akhirnya pindah ke SPBU swasta. Dari sisi yang positif itu kan berarti bagus kinerja mereka ya, ada persaingan dan kemudian memang terjadi ya ada migrasi, ada shifting dari pengguna BBM Patra Niaga ke swasta. Lah kenapa itu jadi ontran-ontran? Ya karena mereka mau tambahan impor lagi. Yang ini diregulasi oleh pemerintah. Kenapa harus diregulasi? Karena pemerintah satu dalam rangka menjaga defisit, ya defisit neraca perdagangan. Yang kedua, pemerintah ini kan punya komitmen dengan negara lain. Kita masih ingat ya, ada reciprocal tarif itu dampaknya apa? Pemerintah harus berdasarkan entah gentleman agreement atau komitmen politik untuk membeli produk energi Amerika senilai 15 miliar dolar dan itu kan tinggi sekali. Jadi ada upaya pemerintah untuk membaurkan sumber impor. Kalau kita bicara BBM, sumber impor terbesar itu kan dari Singapura. Sekitar 53% itu dari Singapura. Dari Singapura. Bukan negara jauh, Singapura berarti. Dari Singapura kita membeli BBM ya, produk kilang itu 53% dari Singapura. Kemudian 22% dari Malaysia. Artinya negara yang tidak punya tambang itu. Negara yang tidak punya natural resources, tapi karena dia menjadi energy hub. Energy hub akhirnya transaksi energi di Asia itu salah satu pusatnya ya di Singapura. Dan kemudian pemerintah ingin membaurkan. Dengan cara apa? Membeli lebih banyak produk energi dari Amerika, mungkin dari Timur Tengah, dari Afrika. Karena tidak tergantung pada satu negara berarti? Tidak tergantung karena apa? Kita sudah tahu ketergantungan terhadap satu negara eksportir ya, itu menimbulkan perburuan rente. Itu kan sudah puluhan tahun itu. Kita mengimpor produk kilang dari Singapura itu udah puluhan tahun. Kalau itu sudah dominasi market, artinya akan terjadi banyak perburuan rente dan itu pemerintah mau mengocok ulang ya. Jadi dari skenario besar itu kita bisa memahami kenapa kemudian pemerintah bersikukuh untuk tidak menambah impor ya, tidak menambah impor karena ada upaya untuk membaurkan sumber impor tadi. Yang kedua dalam rangka menjaga defisit neraca migas. Yang kedua berikutnya adalah kenapa itu terjadi? Ya memang kita tahu swasta ini kan juga inginnya itu liberalisasi penuh. Ya liberalisasi penuh. Padahal kan tidak bisa. Karena kita sudah terikat dengan warisan pasar yang monopolistik. Kalau misalnya mau liberalisasi penuh, itu kan mestinya mereka jualan BBM tapi bikin kilang dong. Kayak di Malaysia. Mereka kan nggak mau, mereka hanya mau trading saja. Oh berarti, sorry, ini bisa dipertegas dulu Bang. Artinya kata Bang Khalid, sejumlah pihak swasta yang kita sebutkan di awal itu, mereka tidak punya kilang? Nggak punya kilang, mereka importir juga.
Misalnya mereka hanya jualan di sini. Jualan, misalnya hanya trading saja, niaga saja. Maksudnya kalau mau fair kayak Malaysia itu, ya mereka boleh bisnis hilir, tapi mereka juga harus membangun infrastruktur pengolahan. Jadi mereka mengimpor crude, kemudian diolah di dalam negeri, kan berarti ada nilai tambah. Ya selama ini operator swasta nggak mau. Karena apa? Yang kemarin Pak Menkeu Purbaya teriak-teriak itu memang margin dari bisnis kilang itu marginal, kecil sekali. Itu, dan itu ngitung IRR-nya, NPV-nya kalau orang bisnis itu agak kesulitan. Sehingga mereka biasanya menuntut kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas fiskal. Misalnya kayak tax holiday, ya, tax allowance, dalam rangka menutup dari aspek keekonomian tadi itu. Oh, jadi rumitnya adalah sebentar Bang. Jadi Bang, sebetulnya kalau memang mereka pihak swasta mengajukan untuk impor, sebetulnya ada berapa keuntungan kalau mereka dapat lebih memilih dari jalan impor daripada memilih dari apa yang disediakan oleh pemerintah dari pihak swasta ini? Saya kira masing-masing operator itu kan punya kalkulasi. Kalkulasi. Jadi kalkulasi dari bisnis hilir kalau trading saja tentu saja lebih besar daripada kalau dia bikin pabrik. Bikin pabrik itu kan rumit. Ya, ada overhead cost, ada fixed cost yang harus ditanggung. Mereka nggak mau repot. Jadi mereka impor sudah produk jadi kemudian didistribusikan di Indonesia. Ya, yang sementara Pertamina itu harus menanggung, satu mereka harus mereka mengelola kilang ya. Mereka mengelola kilang. Yang kedua mereka juga mendapatkan PSO, penugasan untuk misalnya memastikan BBM itu satu harga dari ujung ke ujung. Ya, dari Aceh sampai Papua itu yang menanggung siapa? Pertamina sebagai badan usaha, karena itu mandat oleh pemerintah. Silakan kamu distribusikan, ada PSO namanya BBM penugasan, dan harus satu harga. Nah, dan operator swasta kan nggak mau, mereka ngambilnya ya yang yang daging-daging saja. Mereka bikin SPBU kan di kota-kota besar yang daging-daging itu. Mereka kira-kira mau nggak bikin SPBU di Mentawai? Nggak mau. Atau di Selayar? Nggak mau. Di Papua nggak mau. Itu semua penugasan oleh Pertamina. Oh, jadi itu salah satu alasan kenapa mereka agak maksa ya dalam artian ya. Iya, dan yang kedua memang terkait dengan kenapa kemarin sempat sudah terjadi deal ya antara Patraniaga dengan SPBU swasta. Itu kan masing-masing SPBU swasta itu punya racikan. Ya ibarat kita itu entah bikin teh atau bikin kopi itu kan racikannya itu kan masing-masing. Nah, ada zat aditifnya itu masing-masing. Ada pewarnanya itu masing-masing. Ada oktan boosternya itu masing-masing. Itu kekhasan. Jadi antar satu warung dengan warung lainnya itu punya kekhasan. Lah kemarin itu kan mereka sudah habis, kemudian pemerintah sudah kamu impor saja melalui Patraniaga, melalui Pertamina. Itu oke, kita setuju, tapi harus base fuel. Base fuel itu BBM yang belum dicampur dengan aditif. Nah, jadi belum ada racikan. Nanti mereka sendiri yang akan meracik sesuai dengan merek dagang mereka, sesuai dengan kekhasan mereka. Itu bagaimana menurut Abang? Lah karena kemarin itu kan waktunya terbatas. Untuk pengadaan baru itu kan perlu waktu 1 minggu ya, 1 minggu sampai 10 hari. Dan kemarin pemerintah minta base fuel itu sudah harus didatangkan dalam waktu 10 hari ke depan. Itu artinya apa? Dugaan saya ya Pertamina kemarin itu mendatangkan base fuel yang sudah kontrak sebelumnya. Sudah sebelum adanya peristiwa itu. Sehingga sudah ada komposisi yang itu khas Pertamina. Tambahan etanol 3,5%. Oh itu yang diolah hanya di publik. Itu 3,5%. Mereka nggak mau ada etanol itu karena mereka mau meracik sendiri. Nah, sementara Pertamina memang karena ada mandatori kan ya, yang BBM oktan 95 kan ada mandatori. Jadi ada produk residu dari PTPN ya di Mojokerto kalau nggak salah ya. Nah, itu yang harus diserap. Itu dari tebu itu kan ada kandungan etanolnya. Itu harus bisa dimonetisasi. Akhirnya pemerintah kemudian meminta kepada Pertamina untuk menyerap etanol itu. Sehingga kemudian 3,5% yang diimpor plus ada tambahan 5%. Jadi total 8,5
kandungan etanolnya. Jadi penggunaan etanol itu dalam komposisi migas utuh bersih yang dijual, BBM itu artinya sudah ada sejak lama. Sudah, makanya kan otomotif ya, kalangan industri itu nggak masalah kenapa jadi ribut. Sebenarnya bukan di kandungan etanolnya itu, cuma operator swasta ini ingin base fuel bener ya, jadi base fuel murni. Jadi jualannya biar versi mereka berarti. Iya, kalau begini kan sudah ada etanol, kemudian mereka sudah merasa ada aditif yang itu di luar resep mereka. Itu. Jadi ya kalau itu kan berarti harus ngimpor lagi, berarti baru akan ada, kalau teori tadi itu antar 7 sampai 10 hari baru akan impor lagi Pertamina sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta, itu mungkin minggu depan. Jadi kemarin itu mungkin ya ditolak karena sudah produk kontrak sebelumnya, sebelum ada kesepakatan antara pemerintah yang menjembatani Pertamina dengan operator swasta itu. Karena di publik itu yang beredar bukan itu Bang, bukan soal kontraknya. Justru fokus mereka itu adalah etanolnya. Yang dianggap ada bahan yang kemudian agak beresiko kepada apalah itulah, mesin karat apa sebagainya. Selalu seperti itu. Saya kira kan sudah ada takarannya ya. Toyota saya lihat di pemberitaan itu kenapa dimasalahkan? Di dunia itu biasa kandungan etanol itu sampai 20%, nggak ada masalah. Jadi masalahnya bukan di kandungan etanolnya itu. Operator swasta itu mau beli dari Patraniaga itu base fuel yang belum ada aditif sama sekali. Kalaupun misalnya mereka menambahkan etanol, mereka sendiri yang menambahkan, mereka sendiri yang meracik. Jadi bukan sudah terkandung di dalam base fuel yang mereka beli dari Pertamina itu. Bang, kontraktor swasta minyak di Indonesia sebetulnya itu berapa sih yang beroperasi di Indonesia? Selain yang hulu apa yang hilir? Yang hulu dulu deh. Yang hulu itu hulu itu kan ada ada eksploitasi sama eksplorasi sama eksploitasi. Eksplorasi itu mencari dan menemukan. Setelah dicari, ditemukan, sudah dihitung komersialitasnya, kemudian kandungan minyaknya, dia sulfurnya banyak atau kecil, itu baru kemudian diproduksi, namanya eksploitasi. Yaitu datanya persisnya itu ada di SKK Migas, itu ratusan lah ya. Ada ratusan ya operator, baik yang sudah produksi maupun yang baru eksplorasi. Itu ratusan ya. Sementara kalau yang dihilir itu lebih kecil. Ya, yang dihilir itu lebih kecil, mungkin ya cuma belasan itu ya. Belasan, seingat saya itu enggak sampai 10. Ya seingat saya enggak sampai 10, ada AKR, ada APR, ada Vivo, ada Shell. Total? Ya, total kecil ya. Kecil ya. Itu. Jadi sebenarnya enggak terlalu signifikan, karena apa? Ya sekitar 90% ya market share bisnis hilir migas itu ya di Pertamina. Pertamina. Cuma karena kemarin ada gonjang-ganjing kasus isu ya framing minyak oplosan oleh Pertamina, ya konsumen itu marah karena mereka jadi nggak punya alternatif. Itu nggak punya alternatif terhadap selain BBM-nya Pertamina. Jadi sebetulnya banyak publik yang masih ragu-ragu untuk menghimpun data informasi ini, Bang. Jadi wajar lah kalau kemudian frame yang didapat adalah frame yang kemudian yang selalu tendensiusnya negatif. Bang, sebetulnya saya pengen tanya ke Bang. Lifting kita ini cukup enggak Bang minyak Bang? Nggak cukup. Kenapa tidak cukup Bang? Ya karena produksi turun. Kenapa turun? Karena satu secara teknis ya ada natural decline, ada penurunan secara alamiah. Jadi minyak itu kalau misalnya dikeruk terus ya, dibor terus, diekstraksi terus ya, diekstraksi terus itu kan lama-lama kandungannya turun. Dulu zaman build up stage ya, ketika kita memulai industri migas, itu kalau kita ngebor sumur 90% itu kandungannya minyak, hanya 10% yang air. Kalau sekarang kebalik, 90% air, 10% minyak. Bentar, ini semua titik Bang? Hampir semua. Karena apa? Rata-rata yang menghasilkan minyak dalam jumlah besar itu mature wells. Ya sumur-sumur tua. Misalnya kayak dulu yang secara tradisional menjadi penguasa dari produksi terbesar itu kan kayak misalnya dulu Caltech namanya, sekarang Chevron. Ya, Chevron sekarang sudah jadi Pertamina Hulu Rokan. Ya di Blok Rokan itu. Dulu separuh dari produksi minyak Indonesia itu di Rokan. Itu udah turun.
Dari dulu hampir separuh ya, 250-an ribu barel per day. Sekarang sudah turun signifikan. Ya, sudah di bawah 100 ribu barel per day. Artinya kalau kita mengandalkan sumur-sumur tua itu, pasti tidak mungkin ada kenaikan lifting. Solusinya gimana? Solusinya harus menemukan sumur-sumur baru. Sumur-sumur baru. Caranya gimana? Ya harus digencarkan eksplorasi. Nah masalahnya untuk melakukan eksplorasi ini kan perlu investor, perlu modal besar. Nah, investor itu akan prefer di negara yang lebih menjanjikan ya. Satu, ada kepastian hukum, ada kemudahan bisnis ya, simplisitas perizinan, ada fleksibilitas fiskal yang itu menjadi barang mewah di Indonesia. Sehingga dalam lebih dari 1 dekade saya kira memang banyak investor yang hengkang ya, yang check out, yang lebih memilih negara lain yang menjanjikan kemudahan bisnis. Jadi ada survei dari lembaga riset di Kanada itu namanya Fraser Institute. Tiap tahun dia itu hampir tiap tahun ya, data terakhir sih 2018 dia merilis peringkat ease of doing business. Jadi peringkat negara yang menjanjikan kemudahan bisnis, dan Indonesia itu selalu peringkat bawah. Jadi negara yang tidak terlalu diminati oleh investor yang akan nyari minyak. Kenapa? Ya karena rezim tata kelola kita itu birokratis sekali. Ya, ribet. Nah, ini nanti kalau kita ngomong ekonomi makro terkait dengan ICOR kita yang tinggi. ICOR itu incremental capital output ratio. Jadi rasio modal terhadap PDB. Itu menunjukkan efisiensi investasi. Jadi semakin efisien itu ICOR-nya itu semakin rendah. Tapi semakin inefisien ICOR-nya semakin tinggi. Nah, ICOR itu antara lain dibentuk oleh kerumitan perizinan. Karena apa? Setiap biaya setiap birokrasi ya, itu ada kemudian biaya birokrasi itu membuat cost dari kegiatan produksi itu naik. Oke, gitu. Bang, sebetulnya kebutuhan minyak kita harian itu berapa sih Bang? Kalau dari konsumsi kebutuhan kita 1,6 juta barel per day. Per hari? Per hari 1,6 juta barel per day. Kemampuan sementara produksi kita cuma 580 ribu barel per day. Artinya 1 juta lebih harus kita impor. Baik dalam bentuk crude maupun produk kilang. Jadi kita bayangkan ya, setiap hari itu kita harus membelanjakan devisa kita untuk kebutuhan impor migas. Kalau setahun itu mencapai sekitar, kalau dirupiahkan itu 600 triliun. Dalam 1 tahun devisa yang kita belanjakan untuk impor BBM maupun crude ya. Jadi besar sekali. Jadi teman-teman jangan rewel terus. Jadi harus tahu data ini. Jadi Bang Kholik, jadi kebutuhan kita hanya produksi cuma 500 sekian. 580 ribu barel per day asumsinya itu semuanya dipakai oleh pemerintah. Kan ada bagi hasil namanya government entitlement. Ya, ada kontraktor share, ada government share. 580 ribu itu harus dibagi dengan kontraktor. Jadi kalau misalnya jatahnya pemerintah itu sekitar 300-an ribu barel per day. Lainnya kan jatahnya kontraktor. Kontraktor boleh mengekspor. Sehingga di dalam neraca migas kita masih ada ekspor. Itu ekspor yang dilakukan oleh kontraktor, oleh K3S. Jadi menurut Abang, kita ini sudah produksinya udah kecil, masih dibagi lagi? Dibagi, karena kita kan produksinya tidak sendirian. Kita mendatangkan investor yang disebut dengan kontraktor K3S tadi itu. Kontraktor kontrak kerjasama. Kenapa tidak dibeli aja Bang daripada diekspor? Sekarang sudah ada kebijakan oleh pemerintah sejak tahun 2018 itu kontraktor diminta untuk menjual ya sebagai preferensi pertama itu kepada Pertamina. Jadi produksi mereka itu untuk bisa diserap di kilang domestik. Masalahnya kan nggak bisa dipaksa. Karena apa? Kewajiban undang-undang itu wajib pasok itu hanya 20%. 25% ya. Jadi ada namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi kontraktor yang melakukan kegiatan produksi di Indonesia itu wajib memasok kebutuhan dalam negeri itu 25%. Itu putusan MK. Ya, kalau dulu itu kalau dulu itu paling banyak. Frase paling banyaknya itu kemudian dicabut. Jadi mereka
wajib DMO itu 25%. Selebihnya nggak bisa maksa. Misalnya kalau kontraktor mendapatkan pembeli yang lebih menjanjikan dari sisi harga, mereka nggak boleh dipaksa untuk menjual ya ke Pertamina misalnya, kecuali dengan harga yang kompetitif, yang bersaing. Misalnya kalau mereka ekspor keluar itu mereka dapat misalnya $70 per barel, ya Pertamina kalau mau beli juga dengan harga segitu. Kalau yang DMO itu kan ada harga diskon ya, jadi di bawah harga ICP. Tapi selebihnya itu dibeli dengan harga market. Inilah saya harus pelan-pelan karena harus cerna teman-teman. Jadi kalau tidak dicerna di satu-satu, maka miskonsepsi lagi ini pemahaman ini. Jadi Bang, kalau kita lihat Abang bilang tadi bahwa 500.000 sekian itu adalah produksi yang dibagi dengan kontraktor. Nah, baik Bang, kebutuhan dalam negeri adalah 1 juta berapa? 1,6 juta barel. Artinya 1,1 hampir 1,1 more or less 1,1 sekian itu kita harus impor, baik dalam bentuk crude maupun produk kilang. Siapa yang nyuplai itu Bang? Kebanyakan kita beli kemana? Ya itu datanya ya. Kalau misalnya produk kilang 53% itu dari Singapura, 22% itu dari Malaysia. Itu yang produk kilang ya, sudah olahan ya, sudah refine produk. Kalau yang minyak mentah itu ya ada dari beberapa sumber, termasuk 33% kalau nggak salah itu dari Arab Saudi. Karena Saudi Aramco itu sudah kontrak jangka panjang dengan kita yang itu dibarui terus itu sejak tahun 1970-an untuk memasok kilang Cilacap. Ya itu. Jadi kita sudah kontrak jangka panjang zaman Pak Harto itu yang sampai sekarang itu minyak mentah dari Arab Saudi, Saudi Aramco. Itu yang dipakai untuk memasok kebutuhan BBM di Jawa Tengah khususnya ya. Jawa Tengah, kalau Jawa Barat itu kan dari Indramayu ya, kilang Balongan itu yang Jawa Barat, Banten, DKI. Kalau Jawa Timur Pak? Jawa Timur sebagian dari Balikpapan, ya sebagian dari Balikpapan, sebagian dari Balongan. Oke, Bang, saya ingin tanya satu hal sebetulnya Bang. Kenapa tidak? Kita ini kan punya potensi laut yang cukup luas. Adakah opsi untuk offshore misalnya tambang di laut kan? Ya offshore itu sudah banyakan kita itu sekarang malah offshore, onshore-nya malah kecil sekali. Tapi offshore itu kan lebih mahal. Offshore itu kan lebih mahal. Sekarang itu minyak kita itu going east, semakin pergi ke timur. Kalau dulu kan banyak di barat itu, sekarang going east, going sea, semakin pergi ke laut. Jadi kandungan migas itu khususnya gas itu lebih banyak ditemukan offshore di lepas pantai itu. Tapi sekali lagi offshore itu biayanya itu mahal sekali. Ya kita bisa bayangkan ya satu sumur offshore itu bisa 100 juta US. Satu sumur Bang? Satu sumur itu bisa 100 juta US. Itu belum tentu nemu. 100 juta US itu lebih dari 1 T ya. Itu belum nemu Bang? Belum tentu. Belum ada kepastian dapat minyak. Kalaupun ada dia komersial atau tidak. Kalau komersial tentu saja kan harus dihitung sulfurnya gede atau enggak. Itu ada jenis minyak tertentu yang kalau ditambang itu butuh harga minyak di atas $100 per barel, itu baru ekonomis. Kalau di bawah 100 itu investor memilih untuk membiarkan. Oke, dulu Bang, kita pernah dengar bersama juga ada tawaran Pak Jokowi, kalau nggak salah Pak Rizal Ramli almarhum kan ya. Dulu menawarkan onshore kan, yang kemudian memicu untuk penambahan salah satu kontraktor swasta yang akhirnya tidak mau untuk melanjutkan itu. Ya, kenapa tidak bentar dulu. Kenapa banyak pihak swasta ketika ditawarkan yang sudah membuka offshore ya di tengah lepas pantai itu, kenapa ketika ditawarkan untuk membuka di onshore di daratan, kenapa banyak tidak mau Bang? Karena kalkulasi dari semua operator, investor itu adalah keekonomian. Ini visible nggak secara bisnis, secara ekonomi. Kita tahu misalnya dulu yang Anda sebut itu soal Masela itu. Masela ya. Itu kan dulu berdasarkan kalkulasi itu jauh lebih ekonomis kalau offshore. Jadi LNG plant-nya itu offshore di lepas pantai. Tapi kemudian ada arus yang ini kemudian mendapatkan dukungan politik akhirnya onshore. Dan kita tahu ternyata molor kan. Molor ya. Ternyata molor.
Jadi mestinya kalau dulu sesuai dengan skenario awal, kalau offshore itu mungkin sudah on stream gas Masela itu tahun 2026. Ya, tahun 2026 itu sudah onshore. Ini molor, kemungkinan tahun 2030 gas Masela baru bisa on stream, baru bisa produksi dan dialirkan untuk memasuk kebutuhan. Jadi kebutuhannya masih panjang dan waktunya masih cukup panjang. Iya, jadi saya kira ada hal yang tidak bisa dilawan ya dari kalkulasi bisnis migas itu, karena dia itu sifatnya kan capital intensif. Capital intensif itu padat modal, high tech ya, teknologi tinggi dan long span, jangkauannya itu panjang. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan misalnya resource nationalism, nasionalisme sumber daya alam. Pendekatan politik bahwa pemerintah harus menguasai sebesar-besarnya. Ya kalau pemerintah mau menguasai semuanya berarti harus dengan uang APBN. Dan nggak mungkin APBN digunakan untuk melakukan spekulasi alias perjudian mencari menemukan migas. Karena itu kontrak kita itu yang memitigasi resiko. Caranya apa? Kita undang investor. Ya, investor, semua resiko ditanggung investor. Nanti kalau sudah produksi itu baru dibagi dengan bagi hasil, ada production sharing contract. Itu jadi di dalam buku saya ini saya sebutkan salah satu kerangka teori yang saya sebut itu ada resource nationalism, ada resource curse. Resource nationalism itu upaya pemerintah, itu upaya publik untuk menasionalisasi sumber daya alam. Jadi oleh pemerintah untuk rakyat dan seterusnya itu loh. Itu kan kita senang kan ya. Dulu waktu mahasiswa ini jadi driver ya, jadi pendorong elan vital gerakan mahasiswa itu ya resource nationalism. Itu to some extent itu oke. Tapi tidak bisa hanya cukup dengan resource nationalism. Karena kalau resource nationalism tidak dikelola secara teknokratik ya, kalkulasi bisnis keekonomian itu justru bisa mendatangkan resource curse, kutukan sumber daya alam. Betapa banyak misalnya negara yang modalnya hanya nasionalisme sumber daya alam itu justru tidak bisa mendapatkan berkah dari kekayaan migas mereka. Kita kasih contoh misalnya Venezuela. Ya, itu nasionalisasi migas ya. Itu dulu kita ya ada Hugo Chavez, kemudian Evo Morales, ya negara-negara yang menasionalisasi sumber daya migas mereka, tapi ternyata akhirnya investor kabur dan mereka nggak cukup punya uang untuk mengebor minyak mereka sendiri, mengelola minyak mereka sendiri tanpa bantuan investasi asing. Jadi saya kira kalau kita kembali ke Pak Prabowo yang dalam beberapa kesempatan ini sering bicara soal pasal 33, saya kira harus jalan tengah ya. Jadi nggak bisa murni misalnya dikelola dengan pendekatan resource nationalism itu tanpa adanya kalkulasi bisnis keekonomian. Karena apa? Negara tidak mungkin membelanjakan APBN-nya untuk perjudian mencari dan menemukan migas. Ya, karena apa? Kita ini bukan negara kaya minyak. Success story kita, rasio kesuksesan keberhasilan eksplorasi kita rata-rata itu sekitar 33%. Selebihnya itu zong. Jadi selebihnya itu zong. 33% investor itu berhasil mencari, menemukan dan kemudian diproduksi secara komersial. Selebihnya itu zong. Coba kita bayangkan kalau APBN dipakai untuk misalnya gambling seperti itu. Ya, gambling ya. Habis, nggak ada duit untuk anggaran pendidikan 20%. Uang untuk kesehatan nggak ada. Kalau sekarang MBG habis itu. Sehingga tetap kita harus berteman quote unquote dengan investor dengan kontrak yang win-win. Tidak bisa situasi win-loss. Itu win-win itu ya investor happy, pemerintah juga happy, rakyat sejahtera, investor tidak rugi itu. Sama-sama untung. Berarti menurut Abang setiap wilayah yang dianggap memiliki kandungan minyak sejauh tidak dieksplorasi terlebih dahulu, maka itu hanya dugaan zong. Itu ya baru ada data namanya seismik awal ya. Kalau anak geologi bilangnya ya ada survei seismik ya, ada survei geologis, tapi baru akan menemukan kepastian berapa cadangannya, komersialitasnya itu setelah dibor.
Itu. Jadi kalau potret saja itu kan bisa jadi tidak akurat. Jadi tetap harus bor. Itu pemboran perdana itu namanya tajak. Itu harus digali, dibor di kedalaman berapa, ada kandungan migasnya dan kemudian sulfurnya berapa persen. Itu ini kalau diproduksi komersial atau enggak, berapa jumlahnya itu setelah eksplorasi. Dan untuk eksplorasi itu kita perlu investasi, perlu investor yang mau belanja dalam rangka gambling tadi itu. Perjudian, karena belum tentu mereka setelah misalnya menghabiskan anggaran sekian triliun, itu kemudian pasti balik, itu enggak tentu. Jadi bisa jadi mereka zong dan gigit jari bawa pulang koper, selesai. Coba bayangkan kalau mereka ngebor 10 sumur, zong semua. Itu artinya anggap saja mereka 100 T kali 10. Apa ada pengusaha lokal misalnya yang berani gambling seperti itu? Karena bisnis migas itu beda dengan bisnis minerba. Kalau minerba itu jauh lebih mudah. Itu misalnya ya kira-kira nyangkul. Itu di situ ada kandungan batu baranya berapa. Ya, jual ini. Itu. Kalau migas beda, apalagi makin ke sini itu kan semakin dalam ya, semakin dalam. Kalau dulu di build out stage itu mungkin 1000 meter udah nemu. Sekarang sudah jauh lebih dalam dari itu. Di bawah 5.000 meter mungkin baru ketemu ya. Bang, saya pernah dengar bahwa Indonesia juga memiliki sumur minyak di luar negeri. Benar? Bukan ya. Kalau pengertiannya itu Indonesia itu sebenarnya adalah PIEP, Pertamina Internasional ya, Pertamina International Exploration and Production PIEP itu. Jadi itu anak usaha Pertamina yang bergerak di luar negeri, termasuk akuisisi blok ya. Nah, itu PIEP. Jadi apakah kita punya ladang? Iya, itu oleh PIEP. Ya misalnya di Irak kita punya, yaitu oleh PIEP. Kemudian di Afrika melalui Maurel and Prom ya, di Gabon, di Uganda itu punya, kalau nggak salah ya, di Gabon ya, kalau nggak salah sama Uganda. Itu kita punya share paling nggak ya, ada participating interest oleh PIEP itu di luar negeri. Berarti dijual apa untuk konsumsi dalam negeri, Bang? Sebagian take barrel home, sebagian produksi minyak itu dibawa pulang, sebagian yang dibawa pulang itu revenue-nya, hasil penjualannya. Makanya saya kira memang dalam rangka itu juga mestinya untuk meningkatkan produksi, mestinya yang dibawa itu barelnya. Dan itu perlu kebijakan tambahan dari Kementerian Keuangan, jangan dikenain pajak impor. Ini masalahnya kan saya tanya kenapa PIEP nggak semua produksinya itu dibawa pulang untuk menambah jumlah produksi nasional. Betul. Jawabannya kena impor, Pak. Jadi daripada itu sudah kita jual aja, ya kita jual saja, nanti duitnya kita bawa pulang. Padahal itu barang kita juga tapi kena impor aja ya, bagaimana? Kena impor itu. Nah, ini makanya harus ada pendekatan khusus kepada Kementerian Keuangan. Produksi PIEP di luar negeri itu begitu dibawa pulang itu ya jangan ditreatment sebagai impor yang dikenai pajak. Jadi ini jadi anomali loh, Bang. Ini kan barang milik kita yang dikelola di Irak ya, sumur kita lah istilahnya. Sumur berdasarkan akuisisi oleh ya dalam jumlah tertentu oleh PIEP. Kemudian kita bawalah ke Indonesia untuk menambahkan kebutuhan. Ya, menambah jumlah produksi. Kena pajak, Bang. Kena pajak. Karena ketentuannya seperti itu, makanya harus diperlakukan khusus. Mestinya jangan dikenai pajak. Ya, seperti di Malaysia. Malaysia itu produksi Petronas dari luar negeri itu dibawa pulang dan tidak dikenai pajak. Itu dianggap sebagai produksinya Petronas dan ditambahkan sebagai produksi nasional. Sumpah ini anomali loh, Bang. Ya, jadi anomali, Bang. Tapi kalau tidak dikenai pajak, Bang? Ya itu mungkin saya kira kita akan mendapatkan tambahan produksi paling enggak itu 150.000 barel per day. Berarti dari nambah. ladang Kurna Irak itu setahu saya itu sekitar 150.000 barel per day. Jadi paling enggak itu lumayan ada tambahan kan. Misalnya kita sekarang anggap saja dengan Pak Bahlil ini ada kebijakan misalnya menambah dari lapangan-lapangan tua dikelola oleh koperasi, oleh penambangan rakyat itu tambah misalnya 600.000, tambah 150.000 kan kita lumayan dapat
produksi kita jadi 750.000 barel per day. Meskipun belum akan mencapai targetnya Presiden, target pemerintah tahun 2030 kita ditargetkan 1 juta barel per day. Tapi lumayan, langkah itu nambah 150.000 barel per day itu signifikan untuk menambah jumlah produksi kita. Jadi sumur mana lagi yang harus digali nih Bang? Enggak, Ya. kalau menurut Abang ada nggak gambaran yang solusi yang cukup efektif untuk mungkin kita harus terlalu tergantung pada migas atau ada opsi Bang untuk ketidakbergantungan Jadi ini? saya kira agenda transisi kita dukung ya. Oke. Jadi memang kita tidak boleh tergantung kepada fossil fuels termasuk migas dan batu bara. Cuma kan faktanya sampai tahun 2050, 2060 semua data yang dirilis oleh lembaga kredibel internasional, ya bauran energi internasional termasuk Indonesia, itu sampai tahun 2060 itu porsinya itu masih separuh, masih 50-an%. Artinya tetap harus dikelola sembari kita melakukan ya proses transisi dengan cara yang logis dan rasional. Ya, dengan cara apa? Ya kita urus sektor migas kita. Caranya gimana? Saya kira saya konkret saja. Tata kelola kita itu kan birokratis sekali. Karena apa? Ada rezim undang-undang migas yang membuat tata kelola kita itu menjadi ribet. Orang mau ngebor minyak itu, investor mau datang ke Indonesia itu harus melewati ratusan pintu perizinan. Dan setiap pintu perizinan itu kan biaya. Ya. Kan kata Pak Hatib Basri itu di podcastnya itu, dia sering mengatakan uang nggak masalah di Indonesia, tapi masalah jadi uang. Jadi orang menciptakan masalah untuk mendatangkan uang. Lah birokrasi itu kan kita dengar ya olok-olok begitu. Kalau misalnya bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Karena di setiap kesulitan ada keuangan itu, ada keuntungan. Lah itu yang masalah. Sehingga saya kira seiring dengan komitmen Presiden ya harus dideregulasi. Dengan cara apa? Revisi Undang-Undang Migas harus segera. Karena yang membuat tata kelola kita itu birokratis, antara lain rezim government to business yang dikelola berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2001. Ini rekor undang-undang yang proses reviewnya itu terlama. Terlama ya Bang. Terlama. Saya lihat itu paling lama Tahun ini. 2008 ada panitia angket BBM ya tahun 2008 itu meminta agar revisi undang-undang migas itu segera dilakukan. Tahun 2008 zaman Pak SBY. Saya masih ingat. Kemudian setelah itu tahun 2012 ada putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah pembubaran BP Migas, pasal-pasal jantungnya itu diminta untuk diubah karena inkonstitusional. Itu kan mestinya segera. Tapi yang terjadi kalau kita hitung mundurnya tahun 2008 lebih dari 1 dekade. Kita hitung mundur dari tahun 2012 juga lebih dari 1 dekade. Padahal kita tahu kalau pemerintah punya mau, eksekutif kan sekarang ada eksekutif hivi ya. Banyak sekali undang-undang yang datang dari eksekutif diminta untuk direvisi, itu bisa jadi. Revisi undang-undang KPK cepat, ya kan? Revisi undang-undang minerba cepat, revisi undang-undang BUMN cepat, revisi undang-undang TNI cepat. Kalau ini malah kok lama. Saya kira sekarang ada momentum Pak Presiden karena visi yang disampaikan sejak awal, beliau pidato pelantikan itu adalah swasembada energi. Saya kira antara lain yang harus disegerakan adalah revisi undang-undang migas. Oke, Bang, saya lupa tadi nanya ke Abang tadi. Menurut Bang Holid, celah di mana yang membuat mafia migas itu bermain, Bang? Mafia migas itu banyakan di hilir ya. Di hilir. Di hulu saya kira loophole-nya lebih kecil karena semuanya itu by kontrak. Di hulu itu paling dulu ada ribut-ribut ya soal cost recovery itu paling ya disitulah mereka memainkan ruang abu-abu di dalam biaya produksi yang semuanya itu dipulihkan oleh pemerintah, oleh cost recovery. Tapi saya anggap itu makin kesini celahnya semakin kecil karena ada ketentuan pemerintah, ada negative list. Jadi tidak semua biaya operasi itu dimasukkan sebagai cost recovery. Itu. Tapi celah paling besar itu justru di bisnis hilir, di bisnis trading.
Itu yang kemarin ada rame-rame itu ya soal mafia migas, ya itu di bisnis hilir. Ya begitu kita banyak impor itu pasti banyak rentenya. Banyak itu kan madu itu. Madu. Begitu ada madu pasti ada semut. Kita bayangkan misalnya tiap tahun ya nilai dari impor crude sama BBM kita itu sekitar 600 triliun dalam rupiah itu. Itu kan very big ya. Itu huge amount, itu nilai yang sangat besar. Misalnya kalau Anda punya 1% dari andil saja di situ itu udah kaya raya. Udah sangat Bang. Sudah kaya raya. Dan itu sudah bercokol bertahun-tahun, Anda bayangkan. Pemainnya itu sudah bercokol bertahun-tahun. Nah sekarang yang saya tangkap dari gebrakan Pak Presiden, dia mau mereshuffle ya, mengocok ulang para pemain ini. Berarti bukan menghilangkan pemain, tapi mengocok ulang. Mengocok ulang, karena pemainnya kan itu saja sebenarnya. Karena ini bisnis gede yang tidak semua orang punya modal. Punya modal ya betul. Punya modal tentu saja ini pasti pemodal besar. Dan kita kan bisa hitung siapa pemodal besar yang punya record di bisnis ini, kan bisa hitung. Kemampuan modal mereka. Tanpa Bang Holid menyebutkan mungkin kita bisa cari nggak di internet Bang? Iya saya kira kemarin dengan adanya kasus yang diungkap oleh kejaksaan kan itu sudah terbongkar ya. Ya kita sudah banyak baca ya melalui liputan media ya yang kredibel itu, saya kira kita tahulah siapa Gesoline Godfather kita. Godfathernya ya. Itu mungkin satu kali Bang ya. Yang tidak diungkapkan kan banyak Bang. Iya saya kira iya, cuma dalam konteks Indonesia ini kayak udah gurita itu ya. Jadi siapapun yang mau menjual BBM ke Indonesia harus melalui wasilah dia itu. Kalau istilahnya istilah dalam komunitas keagamaan itu tawasulnya itu ke dia itu. Oh, dia yang pegang ya. Jadi harus tawasul ke dia itu baru bisa jualan BBM ke Indonesia. Oke, Bang, terakhir nih Bang, saya ingin bertanya soal buku juga. Ini nyangkut bahkan dengan buku Abang ini. Dari Abang nulis terkait dengan 1899 sampai 2003. Ya. Bang, kalau Abang pelajari mendalami tentang bagaimana siklus dari migas Indonesia ini, kita nggak sih Bang dapat posisi turning point yang pas waktu itu, jika memang tempat itu dilakukan, mungkin kita tidak kesusahan. Saya kira kita punya momentum di tahun 70-an akhir ya. Tahun 76, ada tahun 73 ada booming harga minyak yang pertama. Kemudian ada booming harga minyak yang kedua itu tahun 82. Itu sebenarnya critical juncture, kalau istilahnya itu titik kritis. Itu kesempatan emas pada kesempatan emas. Andai kata misalnya ketika kita banjir uang minyak ya, kemudian tidak digerogoti oleh virus korupsi. Itu kemudian sebagian duit minyak itu kita invest untuk transisi energi, untuk misalnya membangun infrastruktur gas. Itu mungkin kita tidak akan ketergantungan impor BBM seperti sekarang. Mungkin LPG itu sudah pakai gas kota, karena gas kita kan lebih banyak ya produksinya itu dibanding minyak. Tapi masalahnya itu kan kita nggak punya infrastruktur untuk menyalurkan dari sumur kepada end user, kepada pengguna. Akhirnya kita masih tergantung kepada BBM dan olahannya, termasuk LPG itu kan olahan dari petroleum ya, olahan dari minyak, sehingga ya ternyata dulu kita migrasi dari minyak tanah ke LPG itu pindah dari subsidi mitan menjadi subsidi LPG yang jumlahnya semakin besar. Jadi kita memang agak kehilangan kesempatan ketika kita punya banyak uang, tapi kemudian kita tahu ya reformasi makroekonomi itu terhambat oleh konsolidasi oligarki ekonomi di akhir tahun 90-an. Ketika bisnis minyak itu banyak sekali disandra oleh jaringan korupsi Cendana dan sekitarnya. Ya kan? Setelah kemudian ada reformasi, kita tahu ya di ekspos itu Pertamina itu dari sekian ratus bisnisnya itu KKN semua. Nah itu, andai kata waktu itu kita clean ya, GCG kita sudah jalan, kita punya momentum besar ya untuk transisi energi itu tidak terseok-seok seperti sekarang. Dari kalau tahun 1970-an sudah kita bisa ambil titik itu dan kita bisa menikmati di 2025 hari ini Bang.
Perkiraan minyak itu harga berapa, Bang? Ya kalau harga minyak itu kan BBM lah. tergantung ya. Harga minyak itu kan tergantung dengan satu ICP ya. ICP itu juga punya referensi terhadap oil price internasional. Itu jadi kalau harga minyak ini harga yang tidak sepenuhnya itu fundamental. Kalau fundamental itu kan berbasis kepada supply and demand. Supply itu produksi harganya berapa. Kemudian demand, kalau demandnya tinggi supply kurang kan harga naik atau sebaliknya. Lah minyak itu kan kekhasan itu. Ada harga yang sifatnya politik karena faktor geopolitik. Ya misalnya ada perang. Kayak Rusia Ukraina itu kan harga tiba-tiba melambung. Dulu ketika ada oil booming itu kan juga bukan karena faktor fundamental. Tapi karena ada perang Yom Kippur antara Arab dengan Israel. Kita dapat windfall profit ya, ada rezeki nomplok. Itu. Lah tidak di faktor itunya sebenarnya, tidak di harga minyak berapa. Harga minyak berapapun, asal willingness to buy atau purchasing power kita itu tinggi, nggak akan jadi isu. Yang jadi isu itu harga minyak tidak affordable dengan purchasing power, dengan daya beli masyarakat. Nah itu yang jadi problemnya. Masalahnya kan itu, karena itu kita harus menumbuhkan ekonomi sehingga daya beli masyarakat itu sanggup untuk membeli BBM dengan harga keekonomian. Jadi kita tidak boleh dimanja oleh harga subsidi. Ini yang membuat agenda transisi energi itu tersiok-siok karena kita sudah dinabuk-bukan dengan harga BBM murah. Begitu mahal, marah kita. Karena apa? Ya ini sejak tahun 74 Pak Harto memberikan subsidi BBM dan itu akhirnya menjadi kutukan sampai sekarang. Semua pemerintah tidak ada yang berani untuk mencabut subsidi BBM. Padahal kita tahu subsidi BBM itu salah sasaran. Itu penggunanya ya, yang menikmati subsidi itu tidak mustahik. Tidak yang berhak menerima. Tidak yang berhak ya kan menerima. datanya sudah banyak dirilis kan. Mestinya yang misalnya yang mustahik itu desil 1 sampai 4. Ini yang justru paling banyak menikmati itu desil 5 sampai 7. Bahkan sampai 5 sampai 8. Bahkan dinikmati oleh pengusaha sawit, pengusaha tambang, oleh para penyelundup BBM, oleh para pengoplos. Yang ini uang subsidi kita itu banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Sehingga dalam kesempatan ini juga saya kira kalau kita mau mendorong agenda transisi energi, ya itu ya kita harus mulai juga dengan reformasi mekanisme subsidi. Jadi subsidi itu harus diberikan bukan dalam bentuk harga barang, tapi kepada orang. Jadi by name, by address itu siapa yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Itu jadi tepat sasaran. Mekanismenya itu tertutup, tidak dijual bebas kayak sekarang ya. LPG tabung 3 kilo dijual bebas, Pertalite dijual bebas. Itu yang menikmati akhirnya siapa saja yang bisa beli. Itu. Makanya ini harus didukung dengan data. Data mustahik ya, data DTSEN tadi itu yang sekarang ternyata belum solid betul ya. Ini kan ada sekian data yang dikelola oleh pemerintah ya, ada Kemensos, ada Bappenas juga punya data. Nah, sekarang mau dikonsolidasi oleh Kementerian Pemberdayaan Masyarakat. Ya kita tunggu, saya kira basis untuk program perlindungan sosial termasuk pemberian subsidi energi itu basisnya harus solid dari DTSEN ini. Itu. Jadi siapa-siapa AB yang berhak untuk misalnya membeli tabung LPG berapa bulan ya, volumenya berapa kilo, volumenya berapa tabung dalam 1 bulan itu harus jelas. Misalnya dalam 1 bulan itu dia dapat misalnya untuk beli 3 tabung misalnya. Ya selebihnya nggak boleh. Selebihnya itu harus membeli keekonomian. Misalnya nanti ada tabung 5 kilo. Warnanya dibedakan ya, bukan melon lagi tapi warnanya merah semangka misalnya jadinya. Itu. Jadi yang ini hanya untuk orang miskin. Oke. Wow, saya juga sebetulnya pusing sekali itu fakta-fakta. Ini kayaknya Bang harus pelan-pelan saya dari awal tadi Bang Holid. Kita mulai dari masuk di data yang kita hampir menerima opini publik sebetulnya bahwa kita ini sedang salah jalan. Tapi sebetulnya kalau dicerna sikit-sikit sebetulnya ada hal yang rasional lah jalan yang ditempuh pemerintah hari ini. Mas, kita sudah sampai
Dan kita hampir sejam kita berdialog soal minyak ini. Nggak cair-cair kalau kita sampai terus membeku di masalah migas ini. Iya. Bang Walid, terima kasih. Dan kita mau mereview lagi teman-teman. Jadi kita ngobrol panjang lebar terkait soal migas ini nampaknya hampir berapa persen Bang di buku ini? Di buku ini di aspek hulunya lebih banyak ya. Ini jadi ya mungkin kalau mau tahu seluk-beluk industri migas nasional, saya kira mungkin 70% akan dapat informasi yang cukup lengkap berdasarkan data, karena saya ini menggali data primer nih dari statistik kolonial. Jadi saya tidak mengambil data-data sekunder yang sudah berdasarkan hasil penelitian orang lain, tapi saya menggali langsung dari data primer dari sumber-sumber statistik kolonial sampai BPS ya yang sudah mutakhir ini. Artinya teman-teman ini bukan ucap-ucap belaka ini, bukan ucap-ucap belaka. Bukan jadi omon-omon lah itu ya. Iya, bukan omon-omon nih. Jadi teman-teman apa yang saya obrolkan dengan Bang Walid tadi itu hampir semua bisa ditemukan di buku ini dan mungkin teman-teman silahkan baca secara lengkapnya. Tapi kalau teman-teman malas untuk membaca, setidaknya perhatikan baik-baik apa yang disampaikan Bang Walid. Mungkin sebagian-bagiannya itu sudah disampaikan tadi, Bang. Oke, Bang. Ya. Bang, terima kasih Bang Walid sudah berdiskusi di podcast kami ini. Dan ini jujur Bang, ini pembahasan pertama soal energi. Karena kalau kemarin soal maritim pernah, soal lain sebagainya. Dan ini soal energi yang hari ini saya juga sebetulnya ilmunya tidak begitu sampai kita harus meraba-raba, dan untung ada Bang Walid yang sudah menerangkan cukup jelas terkait dengan hulu hilir soal migas Indonesia. Bang Walid, terima kasih. Saya Melki Amir Rosli mengucapkan terima kasih sudah tetap standby di channel kita, dan inilah sudah akhirnya. Mudah-mudahan kita tetap bisa menonton podcast kita di tema-tema dan tamu-tamu yang lebih beragam. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.